Ya pernah ketemu tiba-tiba langsung nembak. I love you. Jadi pimpinan tuh kan berat ya, tapi emang juga diidam-idamkan banyak orang gitu, karena dihormati. Apalagi aku kan juga pengen banget jadi pemimpin rumah tangga kita. Editor bisa ngopi atau kopi nangkau dengan bismillah. Ya Allah, aku nggak nyangka sih Teh Selva jadi caleg gitu. Tadinya kan mau jadi calon istri, cuma jadi caleg. Susah juga. Ya nggak dilamar-lamar. Nah, makanya. Habis aku lihat cincinnya masih kepake gitu, jadi susah. Mau nambahin cincin, batunya bacan gede banget. Dia baik loh, fisik dan mental baik banget. Aku duduk begini ya Allah, berasa di pelaminan guys. Duduk begini ya Allah, berasa di pelaminan guys. Untuk jadi kekasihku bila tak jodohku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp lur. Ya ayyuhan nabi wal kawkabun turri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabun turri. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Anta imamul hadra. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini, kembali lagi kita ada di video sesi curhat nih. Nah kali ini berdasarkan banyak banget permintaan, jadi yang nanyain Teh Selva masuk lagi dong videonya Gus Aldi. Setelah sekian purnama baru bisa ketemu guys ya. Karena dianya sibuk banget, aku juga entah kemana. Karena entahlah aku tidak menjadi suami yang bertanggung jawab buat dia. Yang mana nih? Ya teman-teman, Assalamualaikum Teh Selva. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu lagi, udah lama banget ya. Terakhir tuh pas prank taksi online ya. Taksi online. Tapi sehat ya? Alhamdulillah. Nah dari saat itu sampai sekarang, kan lama nggak ketemu nih kita. Kemana aja Teh Selva? Ada aja. Ada aja di mana Mbak? Ada di rumah, ada di kerjaan, ada di mana-mana kayak tuyul sih sebenarnya. Keliling ya? Keliling-keliling. Sibuk ngapain aja Teh? Banyak sih, ada beberapa lagi, ada kegiatan juga. Endorse masuk masih. Aku banyak ngeliat apa kamu di klinik kecantikan gitu banyak ya seringnya? Sering. Karena emang cantik guys. Ya, kalau jelek nggak mungkin. Klinik kejelekan nggak mungkin ya. Klinik kecantikan. Ini orangnya cantik, luar biasa. Itu endorse-nya beliau masya Allah, satu hari bisa 10 brand ya. Amin. Ya. Amin. Ini kalau masuk terus, masuk. Aku mancing ini ya. Buat brand yang mau masuk silakan. Boleh. Selva. Ya Allah. Tapi gini, rumah masih tetap ya di lamaran? Masih. Kemarin itu kan masuk video aku, terus aku nge-share Instagram kamu loh. Nah itu banyak gak yang follow kamu? Alhamdulillah banyak yang follow dan banyak juga yang DM. Nah, bentar. Banyak yang DM? Bentar. Ini nggak mungkin perempuan yang DM nih, nggak mungkin. Rata-rata semua laki-laki. Rata-rata semua laki-laki. Dan kayaknya kalau laki-laki DM ke perempuan, ini DM-nya nggak mungkin biasa aja. Apa aja isinya kira-kira? Isinya ke nakalan-nakalan. Parah banget. Goda-godaan. Oh my god. Parah banget. Bisa di-spill satu godaan? Ya gitulah godaannya. Cantik banget, Masya Allah, bidadari gitu-gitu. Kalau yang nakal? Kalau yang nakal ya begitulah. Apalagi ada yang sempat kirim-kirim. Oh ya? Iya. Wah ini subscriber aku. Tolong jaga akhlak kalian. Kalian ngirim-ngirim apa? Kalau ngirim duit nggak apa-apa. Boleh langsung dikirim rekening. Makanya ini nggak bener nih. Ini subscriber main kirim-kirim. Aduh, jangan ya teman-teman ya. Itu nyebarin aib sendiri nggak boleh. Itu bisa jadi dosa jariah buat kalian semua. Hati-hati. Apalagi ini wanita terhormat kalian lecehkan dengan begitu. Itu udah ada pasalnya loh di negara ini, ngeri gitu. Tapi happy nggak sih begitu? Kali kamu pas kirim, boleh juga nih gitu. Enggak lah. Kalau kayak goda-goda tuh kayak aduh apa sih namanya? Cantik banget. Iya, enggak. Ada beberapa yang kayak gitu, ada juga yang kayak kan di prank itu kan lagi pakai kerudung gitu kan, kayak bidadari gitu, terus ada pantun-pantun kayak senyum-senyum aja sih, ya senang aja senyum-senyum gitulah. Ada yang muji-muji kan berarti. Betul. Tapi kalau yang kayak gitu-gitu nggak pernah aku klik sih.
Karena dari luar kan udah kelihatan ya. Ini bau busuk nih. Bau busuk banget. Ya emang ya gitu ya teman-teman ya. Wanita itu pasti akan terlihat cantik. Karena wanita itu kan berhasil kalau di bahasa Arab itu mar'ah ya. Bahasa Arabnya wanita itu mar'ah. Mar'ah cuma beda satu apa namanya? Apa tuh? Satu tangkai doang sama mir'ah. Mir'ah itu artinya cermin kalau di bahasa Arab. Mar'ah perempuan. Jadi kalau wanita deket cermin itu emang wajar. Karena emang artinya beda-beda dikit, suku katanya sama, wanita sama cermin. Makanya wanita itu pengen terlihat cantik, wajar. Iya. Dan wanita terlihat cantik juga wajar. Dan wanita itu pengen terlihat mulia, pengen terlihat paling apa? Dihormati gitu. Jadi kalian harus menghormati wanita. Jangan aneh-aneh segala ngirim gambar-gambar segala macam. Nggak boleh. Selfie aja nggak apa-apa, kirim gambar. Nah, selfie nggak apa-apa. Kalau ganteng bisa diseleksi. Ya. Kirim foto saldo. Nah, ini paling penting. Jadi percuma ganteng doang kalau nggak ada duitnya. Karena pada dasarnya wanita nggak butuh duit. Nggak butuh tampang. Iya, butuhnya duit. Sukanya bunga. Bunga bang. Bunga bang. Cocok sekali. Tapi TSF nih, belakangan ini aku tuh sering ngeliat kalau lagi di jalan ya, kamu tuh foto, ternyata kamu nyalek juga ternyata. Iya. Iya. Oke, aku nggak sebutin partainya, tapi jadi caleg itu suka dukanya gimana sih? Banyak, suka dukanya. Sukanya seneng ketemu masyarakat, mereka meluapkan, menceritakan keluh kesahnya mereka yang nggak pernah didengar selama ini. Oke. Itu langsung terjun ke? Iya, ke bawah. Jurang enggak? Ke bawah ya? Iya. Dukanya tuh lebih nggak suka, kenapa sih orang itu dipilih, memilih. Tapi kalau ada sesuatunya. Oh, pamrihnya. Begitu. Apa ya, kalau Indonesia lebih spesifiknya mungkin harus ada duit gitu. Ya, lebih tepatnya seperti itu. Oh, kenapa harus seperti itu gitu loh. Serangan fajar. Serangan subuh. Sedekah subuh. Serangan subuh pengantin baru. Serangan fajar. Serangan fajarnya itu begitulah. Jadi emang budaya-budaya serangan fajar itu di Indonesia kayaknya apa ya, terbiasa banget ya. Terbiasa seperti itu. Dan siapa yang memulainya, Kak? Entahlah juga ya. Aku nggak tahu itu yang mulai siapa sehingga diteruskan sampai sekarang. Iya, sampai saat ini. Jadi bukan diteruskan, lebih didakwahkan. Iya. Didakwahkan. Dijadikan tradisi mungkin ya. Tradisi masih harus diikuti, kewajiban malah. Iya, wajib sih. Lebih gitu ya. Lebih ke kewajiban ya. Ini jadinya nanti kalau misalkan ada caleg yang menggunakan serangan-serangan fajar gitu, ngasih duit duluan, kemungkinan korupsinya lebih gede nggak sih? Bisa jadi sih. Iya. Iyalah. Karena kan mereka menghabiskan uang mereka di awal. Jadi gimana nih sikapnya untuk kita nih yang pengen milih, harusnya milih calon seperti apa nih itu Silva? Yang amanah, yang udah pasti ya. Udah pasti, yang amanah. Gak banyak janji lah ya. Gak banyak janji-janji, dan kita jangan dulu memberikan janji dong. Benar-benar. Ini bagus nih caleg nih ya. Dia nggak mau janji tapi ya kita jalani setulus hati aja. Iya, jalani setulus hati. Keluh kesahnya mereka tampung dulu dan kita harus memberikan solusi. Betul. Jadi aku juga memang merekomendasikan teman-teman ya. Teh Silva ini orangnya baik loh sebenarnya. Terus sering ngajak aku ngopi. Ya. Wow. Dan orang-orang yang suka pengen ngopi itu berarti rajin begadang ya. Iya, begadang. Rajin begadang bikin rakyat berarti dia. Kenapa ke situ-situ ya? Tapi ada nggak hal yang bikin jadi tidak nyaman ada di lingkup? Kalau caleg itu berarti ada di lingkup apa ya, legislatif atau lingkup-lingkup partai gitu ya? Ada nggak sih persaingan di dalam situ? Ada. Banyak, terlalu banyak gesekan-gesekan sebenarnya ya. Oh, jadi ada juga ya, kirain di konten kreator doang enggak? Jadi konten kreator banyak saingan juga nih. Konten kreator juga kayaknya banyak gesekan ya, Kak? Banyak ya. Antar endorsement ya. Iya. Apa ya? Apa yang menjadi rebutan kalau di dalam partai? Rebutan kursi yang pasti. Kursi ya? Iya. Oh, karena memang ada nomor urut yang mungkin jadi idola atau gitu. Mungkin? Bukan idola sih, lebih kayak ada incumbent juga. Oh iya. Dan sisanya ya bersaing-bersaing. Ngapain mereka rebutin ya? Iya. Ini ngerebutin beli kamu. Ngerebutin aku dan beli kursi sendiri aja ya. Bener, kenapa di sini kursi? Nah gini Teh Silva,
Kan ketika kita mau nyalonin menjadi seorang pemimpin ya atau menjadi legislatif, itu berarti kan kita harus nanya dulu ke keluarga dong. Iyalah. Keluarga, boleh nggak nih nyalon? Nggak main Iya. nyalon-nyalon aja. Ada tanggapan apa dari keluarga dalam atau sekitar teman-teman sendiri? Kalau dari keluarga sih mereka support aja ya. Support aja. Support. Karena kan mungkin ini tahun aku pertama mencoba masuk ke dunia politik. Ya. Menjadi pengalaman baru, banyak lah kayak gitu, belajar banyak. Kalau dari teman-teman sekitar, terus ya adalah gitu kan beberapa orang yang Ngapain? meragukan, ada. Nggak, bentuk meragukannya gimana? Ya emang lu beneran nyalek? Oke, emang lu beneran Emang ya? lu yakin bakal menang? Lah, yang begitu-begitu yang membuat sebenarnya mental aku yang tadinya udah semangat disupport keluarga, tiba-tiba ketemu temen yang nanya-nanya, yang nanyanya begitu-begitulah. Gini, kalau dia meragukan akan menang kan masih meragukan takdirnya ya. Tapi ada nggak yang meragukan dari kemampuan kamu? Ada aja. Ada. Sepedes-pedesnya ngomong apa doang? Ya pernah ketemu tiba-tiba langsung nembak. I love you. Nggak. Nembak gimana? Lu nyalek, emang nanti mau masuk komisi berapa? Tiba-tiba langsung nanya ke situ. Oh ya. Bukannya nanya dulu yang mana gitu kan. Tiba-tiba langsung nanya, mau masuk komisi berapa? Hah? Baru ketemu, lihat gitu kan, bukannya nanya kabar, tiba-tiba langsung nembak ke situ kan jadinya Ngeri juga ya. Ya nanti dipikirkan lah ya. Aku langsung jawab sebenarnya Bener, kaget bener, juga kan. Ya gitu-gitu. Berarti emang persaingannya tidak hanya terjadi di dalam internal tapi di luarnya juga banyak tekanan ke kita. Iya. Ada juga beberapa teman-teman juga, ada sebagian yang nyalek juga, kita malah berbeda bendera tapi kita sama-sama support. Ada. Oh, ada orang yang baik. Ada. Gitu ya? Wah, luar biasa. Karena kan memang mungkin nggak semua orang yang berpolitik itu begitulah ya. Jelek lah ya. Jelek. Ada juga yang memang Nah, sama-sama kita ya bukan mungkin tapi memang kita ingin yang lebih baik. jadi emang ini juga pelajaran buat teman-teman netizen ya. Politik itu bukan barang jelek sebetulnya. Politik itu malah justru harus dipegang oleh orang-orang baik. Ya, Karena jujur. kalau orang-orang baiknya sudah diem dan dia tidak mau masuk politik, maka politik dan pemerintahan akan dipegang oleh orang-orang yang nggak benar. Maka dari itu kalian yang masih merasa baik, jangan anti dengan politik dan bilang bahwa politik itu jelek semua. Iya. Justru kita harus menginfluence politik itu menjadi barang yang bagus dengan masuknya orang-orang yang baik, seperti Mbak Selva ini ya. Dia baik loh, fisik dan mental baik banget. Aku duduk begini ya Allah, berasa di pelaminan guys. Duduk begini ya Allah, berasa di pelaminan guys. Untuk jadi kekasihku, bila tak jodohku. Iya. Pelaminan. Jadi pimpinan tuh kan berat ya, tapi emang juga diidam-idamkan banyak orang gitu, karena Iya. dihormati. Apalagi aku kan juga pengen banget jadi pemimpin rumah tangga kita. Editor ngedit ya, editor. Kira-kira ini kan bentar lagi mau pemilu nih, teman-teman juga milih semuanya kan, Iya. pilpres dan pimpinan daerahnya. Ada nggak sih tips-tips buat masyarakat semua apa yang harus dipilih dan apa yang nggak harus dipilih? Sebenarnya kalau dari aku pribadi sih gampang banget. Kalian itu jangan terpengaruh dengan yang namanya serangan pajar. Baik. Betul, Kalian itu memilih berdasarkan hati kalian. Terus udah gitu kalian bisa nggak mempertanggungjawabkan yang kalian pilih. Oke. Jangan sampai kalian memilih karena serangan pajar yang tidak seberapa, Betul. tapi suara kalian itu di 5 tahun yang akan datang nggak didengar satupun. Betul. Kan balik lagi ke yang memilihnya itu, Benar. kan? Serangan fajar cukup yang malam pertama aja. Nggak usah yang caleg-caleg. Tapi memang keberpihakan itu kan juga akan menjadi pertanggungjawaban kita. Pertanggungjawaban. Bukan soal menang kalahnya, Bukan soal tapi menang di mana kita berpihak. Iya, Dan sampai kita memihak kepada hal yang justru dari awal sudah salah. sudah salah. Betul. Maka memilihlah dengan pilihan nurani. Nurani. Memang kalian suka, kalian
memang orangnya layak untuk memimpin. Jangan sampai karena uang 100-200 kalian mempertaruhkan desa dan wilayah kalian kepada orang yang salah. Oke. Aku bukan nyuruh kalian milih dia ya, cuma ini penggalian pemikiran positif yang dimiliki oleh orang yang terjun di dalam sana. Kadang punya teman caleg tuh dikit. Aku tuh sedikit punya teman caleg, adanya capres. Jadi oh iya, aku lihat ya. Jadi langsung capres. Langsung capres ya. Karena kalau ngundang beliau susah. Jadi yang terdekat aja ya, tinggal di Karawang ada Teh Selva, Masya Allah. Aku nggak nyangka sih Teh Selva jadi caleg gitu. Tadinya kan mau jadi calon istri, cuma jadi caleg. Susah juga. Ya nggak dilamar-lamar. Makanya. Habis aku lihat cincinnya masih kepake gitu, jadi susah. Mau nambahin cincin, batunya bacan gede banget. Gitu ya Teh Selva, makasih banyak ini udah ngobrol-ngobrol. Ada pesan-pesan mungkin buat penonton aku? Pesan-pesan buat penontonnya Gus Aldi, jangan genit-genit. Akunya juga genit sih, gimana dong ya, susah juga. Nah, teman-teman, lebih menghargai perempuan, apalagi ngelihat yang cantik ini harusnya dijaga, dihormati, dieksklusifkan, jangan dirusak, jangan jangan dilecehkan dengan kata-kata apapun. Jadi itu aja pesan aku, pemilu ini harus damai. Pemilu damai. Junjung tinggi demokrasi kita, pilih sesuai hati nurani. Jangan salah pilih, keberpihakan kita akan dipertanggungjawabkan di yaumil kiamah nanti. Terima kasih Mbak Selva udah hadir di channel ini, jangan bosan-bosan. Nggak bosan. Tetap cantik, tetap awet muda kayak gini. Amin. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi dalam waktu dekat. Ya, bisa ngopi atau kopi nangkau dengan bismillah. Instagram Teh Selva apa, Blut? Yang baru nonton? Instagram aku, jangan lupa follow Instagram aku di Selva Margareta. Selva Margareta, di follow, chatnya yang baik-baik, kasih quotes-quotes biar dia semakin semangat. Biar semangat ya. Oke, makasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.